Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Mi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kelas 3A, B, C, dan D. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Kak. Dan tetap semangat walaupun sekarang belajarnya masih dari rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Sekarang kita akan membahas tema 3B, subtema 2. Ya, sekarang boleh dibuka bukunya sambil dilihat. Subtema 2 yaitu halaman 32. Yaitu judulnya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, coba dilihat sekarang. Ada gambar-gambar hewan. Nah, bermacam-macam nih hewannya. Coba disebutkan ya, ada hewan apa saja. Yuk kita sebutin bareng-bareng. Ada sapi, ada ayam, ada kuda, ada burung, dan terakhir kupu-kupu ya. Nah, apakah kalian tahu manfaat dari hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan yang barusan kita sebutkan. Nah, hewan-hewan ini banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, yaitu kehidupan manusia. Nah, lanjut. Yang pertama, hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contohnya yang pertama ada sapi. Nah, sapi ini kita dapat manfaatkan apanya? Yang pertama ada dagingnya. Dagingnya kita dapat olah untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Contohnya apa? Yang bahan makanan yang berasal dari daging sapi. Banyak ya, seperti rendang, abon, semur, dan lain-lainnya ya Kak. Yang kedua, susunya. Nah, susunya juga dapat dikonsumsi sebagai minuman yang baik untuk kesehatan kita. Biasanya kita minum susu pagi-pagi ya. Dan yang ketiga, kulitnya. Nah, kulitnya ini kita dapat olah menjadi makanan. Biasanya sebagai apa? Makanan apa? Kerupuk. Ya, kerupuk kulit yang biasa kita makan juga. Dan juga untuk beduk ya. Yang biasanya ada di masjid atau musola-musola. Dan yang berikutnya ada gambar apa ini? Ayam. Ya, ayam banyak nih manfaatnya. Dagingnya kita dapat olah juga menjadi bahan makanan untuk kita makan sehari-hari, seperti ayam goreng, terus apa lagi? Ayam rica-rica dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, bulunya dapat dijadikan bahan pembuatan kemoceng ya. Biasanya ada di kelas ya, atau di rumah kalian juga pasti ada. Dan apanya lagi? Bulunya, selain bulunya dan dagingnya, telurnya juga dapat kita konsumsi sebagai bahan makanan. Nah, ada hewan yang dapat dipelihara oleh manusia. Nah, jadi hewan-hewan ini hanya dapat dipelihara oleh manusia. Contohnya seperti burung, kucing, dan ikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, burung, kucing, dan ikan ini termasuk contoh hewan yang dapat dipelihara oleh manusia. Hewan-hewan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, tetapi bisa sebagai peliharaan manusia yang dapat dirawat dan kita jaga. Selanjutnya ada hewan yang hidup di alam bebas. Contohnya seperti kupu-kupu, rusa, macan, apalagi ular, harimau. Contoh hewan serangganya seperti semut, kecoa. Nah, mereka itu hidupnya di alam bebas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi matematikanya ya Kak, yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Kalian bisa lihat di buku halaman 35. Nah, di buku ada gambar ayam. Nah, di sini juga ada gambar ayamnya.
Nah, sekarang untuk sifat pertukaran pada perkalian, nah kalian harus ingat dulu, kalau perkalian itu sama saja seperti penjumlahan berulang ya. Kalau perkalian penjumlahan berulang, beda lagi dengan pembagian. Pembagian yaitu pengurangan berulang. Nah, sekarang kita ingat lagi konsep perkalian. Konsep perkalian yang pertama itu kalian harus menghitung apanya dulu? Iya, kelompoknya dulu. Nah, di sini ada kelompoknya. Kelompoknya ada berapa? Atau di sini ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 kelompok di sini. Ada 1, 2, 3. Nah, kemudian di setiap kelompoknya berisi berapa? Berapa hewan kalau di sini? Atau berapa ekor ayam? Dan sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi setiap kelompok berisi 6 ekor ayam. Yang kedua, kita tambahkan. Berapa? Ya, sama ya, masih 6. Ditambah lagi 6 juga. Jadi hasilnya berapa? 6 tambah 6 tambah 6. Nah, tadi kita menghitung jumlah kelompoknya ya. Jumlah kelompoknya ada 3. 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3 dan dikalikan dengan jumlah isinya, yaitu setiap kelompok isinya ada 6. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Sekarang kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kelompoknya ada 6. Nah, setiap kelompok berisi berapa ini? Setiap satu kelompok ayamnya berisi 3 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi kita tulis 6-nya dulu karena ada 6 kelompok. Isinya 3. Nah, kita tulis 6 kelompok dikalikan dengan banyak isinya yaitu 3. Jadi 6 dikalikan dengan 3 sama dengan 18. Jadi dapat disimpulkan yaitu 3 dikali 6 dari sini sama dengan 6 dikali 3. Jadi 3 kali 6 atau 6 kali 3 itu sama saja. Nah, itu sifat pertukaran pada perkalian. Jadi 3 kali 6 hasilnya 18. Begitu juga 6 dikali 3 hasilnya 18 juga. Bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang ada gambar nanas ya. Ayo kita hitung kelompoknya dulu. Kelompoknya ada 3 ya. Jangan lupa kita hitung dari kelompoknya dulu. 1, 2, 3 ya. Isinya ada berapa nanasnya? Dalam satu kelompok ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita tulis apanya dulu yang pertama? Kelompoknya, yaitu ada 3. 3 dikalikan dengan isinya 4, yaitu sama dengan 12. Selanjutnya, kelompoknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Isinya ada 3. Jadi kita dapat tulis 4, yaitu dari sini ya, 4-nya dari kelompoknya 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 dikalikan dengan setiap kelompok isinya 3. Jadi 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Jadi dapat kita simpulkan 3 dikali 4 sama dengan 4 dikalikan dengan 3, yaitu hasilnya 12. Paham sampai sini? Paham ya? Kita bisa lanjut ya. Sekarang bisa dibuka bukunya halaman 38. Kita sudah masuk pembelajaran kedua. Nah, ada pesan yang terkandung dalam dongeng. Nah, jadi dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi atau fiksi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung pesan moral atau pesan kebaikan ya.
Pesan yang terkandung dalam suatu dongeng disebut amanat. Pesan yang terkandung dalam dongeng dibuat oleh penulis atau pengarang dongengnya. Nah, di sini ada dongeng. Nah, coba kalian baca. Di buku juga ada halaman 42. Ya, halaman 42. Kalian dapat baca. Nah, apakah pesan yang terdapat pada dongeng di samping? Yaitu pesannya. Atau mau kita baca bareng-bareng ya? Yuk, 1, 2, 3. Tolong aku kawan, aku akan tenggelam, ucap Kancil. Kancil, bertahanlah sebentar. Sekarang coba raihlah belalaiku. Aku akan menarikmu, pinta gajah. Kancil pun menuruti perkataan gajah. Ia berusaha untuk menggapai belalai gajah agar dapat keluar dari sungai. Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkanku, ucap Kancil. Sama-sama teman, sebagai sesama hewan, tentunya harus saling membantu kan, sahut gajah. Nah, jadi pesan yang terdapat pada dongeng di atas adalah kita sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong ya. Selanjutnya ada keragaman sifat dalam keluarga. Nah, ini juga kalian bisa baca atau ada di buku juga halaman 40. Nanti kalian bisa lihat ya di halaman 40. Nah, jadi keragaman sifat dalam keluarga. Nah, dalam sebuah dongeng atau cerita, setiap tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda. Pada cerita keluarga Nina di atas, mereka mempunyai kesamaan sifat. Salah satunya yaitu sifat disiplin, penyabar, ramah, dan patuh. Nah, pada sifat disiplin ini kita lihat pada kalimat yang nih, pagi-pagi sekali ayah sudah bangun. Ayah membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Nah, mereka mempunyai sifat disiplin untuk bangun pagi-pagi. Terus sabar. Untuk kalimat sifat penyabarnya ada pada kalimat Nina dan ayah mengantri dengan tertib. Nah, dengan mengantri ini kalian harus sabar dan tertib. Ramah ada di kalimat setelah mendapat giliran, Nina menyapa petugas loket dengan ramah. Nah, patuh, kalau patuh ini ada pada kalimat ayah mengendarai mobil dengan hati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Nah, masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya ya, Kak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini kita masih mengulang di matematika lagi, sifat pertukaran pada perkalian. Ya, sekarang bisa dilihat bukunya, yaitu ada pada halaman 45. Nah, di sini sudah mulai memakai soal cerita nih, tambah sulit lagi ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nih, ada soal, ibu mempunyai telur sebanyak 24 butir. Jika disimpan di 4 wadah masing-masing sama banyak, berapakah butir telur di setiap wadahnya? Nah, jadi ibu mempunyai 24 butir telur. Nah, wadahnya ada 4. Ya. Ada 4 wadah. Nah, di sini sudah ada telurnya. 4 wadah, 1, 2, 3, 4 atau 4 kelompok ya. Di dalam wadahnya berisi, yuk kita hitung bareng-bareng. Setiap wadah berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap wadah masing-masing berisi 6 butir telur ya. Jadi setiap wadah berisi 6 butir telur. Nah, dapat kita tulis. Nah, jika telur diletakkan pada 4 wadah, maka setiap wadah akan berisi 6 butir telur. Bentuk perkaliannya yaitu 4 dikalikan dengan 6, yaitu 24. 4-nya dari 4 kelompok, 6-nya dari
isi wadahnya, atau setiap kelompok berisi 6 ya. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Jika telur disimpan dalam 6 wadah, masing-masing sama banyak, berapa butir telur di setiap wadahnya? Nah, tadi kan wadahnya ada 4, sekarang wadahnya ada 6. Nah, wadahnya ada 6 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang wadahnya ada 6, berarti jika telur diletakkan pada 6 wadah, maka setiap wadah akan berisi 4 butir telur, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk perkaliannya yaitu 6 dikalikan dengan 4 dari 6 kelompok atau 6 wadah dikalikan dengan isinya, yaitu isinya setiap kelompok 4. Jadi 6 dikalikan 4 adalah 24. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa 4 dikali 6 yang sebelumnya sama dengan 6 kali 4, yaitu hasilnya 24. Jadi perkalian 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4, hasilnya 24. Dan sekarang boleh dibuka bukunya halaman 46. Dinamika gerak tari. Nah, dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Contohnya pada gerakan tari merak. Nih, ada contohnya tari merak di buku halaman 46. Dalam tari merak ada beberapa dinamika atau perubahan tarian. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh tarian tari merak. Nah, dalam gerakan tari merak ini ada dinamika gerak, yaitu perubahan. Nah, jadi dalam nari atau tarian ini kita tidak hanya memakai satu gerakan saja. Misalnya tidak hanya menggerakkan tangannya saja atau kepalanya saja. Nah, dinamika ini yaitu perubahan, misalnya dari gerakan tangan ke gerakan kepala. Nah, itu ada perubahan disebut dinamika gerak. Nah, contohnya pada gerakan tari merak di bagian kepala yang pertama ini ada gerakan galier atau gerakan yang memutarkan kepala. Yang kedua, gilek atau gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, pada bagian tangan ada gerakan ukel, gerakan memutarkan tangan. Ada gerakan selut, gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. Ada juga tepak bahu, gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan, dan bahkan dua tangan saling bergantian. Dan terakhir ada bagian kaki, yaitu ada gerakan seser, gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Dua, ada gerakan sirik, gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan cara bersamaan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.